Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Yan Tambunan. Gimana game week 10 FPL lo guys? Semoga panah hijau ya guys. Gue panah hijau tipis nih guys. Tetap disyukuri dan senang pastinya. So, gimana review game week 10 dan persiapan kita menuju game week 11 supaya kembali panah hijau? Kita langsung mulai aja guys. Oke guys, ini squad game week 10 gue ya guys. Sebenarnya termasuk so-so sih ya. Bersyukur pemain yang baru gue beli, Ben Chilwell, ada yang poinnya 8, tetapi dua pembelian gue lainnya, Foden dan Cancelo, flop ya guys. Dan gue baru memastikan panah hijau itu ketika pertandingan terakhir Raul Jimenez bisa menciptakan gol. Wah, bersyukur banget akhirnya kembali panah hijau guys. Terus Mohamed Salah hanya 5 poin ya guys, dikali 2 10 nggak maksimal. Dan pemain yang tadinya membawa malapetaka buat gue karena gue kaptenin, Rafinha, akhirnya menciptakan gol. Itu harusnya Rafinha bermain seperti itu tuh, individualis tapi ujung-ujung bisa menciptakan gol buat Leeds. Oke, kita langsung aja gimana persiapan menuju game week 11 guys. Oke, gue ambil dulu nih sedikit catatan nih guys, karena ada sedikit banyak data nih di video kali ini. Pertama-tama, gue langsung melakukan transfer nih ya guys. Gue memasukkan Reece James, artinya gue melakukan triple up di lini belakang Chelsea. Kenapa gue berani untuk memasukkan Reece James guys? Karena gini, Reece James di Liga Inggris sekarang bisa dibilang udah mulai paten nih posisinya guys, apalagi di tengah pekan di Liga Champions. Thomas Tuchel itu nggak memainkan Reece James dan Ben Chilwell, artinya itu kabar bagus banget buat manajer FPL yang dimainin Marcos Alonso dan Azpilicueta. Berarti ada kemungkinan Reece James akan kembali main 90 menit. Lo tau nggak guys, Reece James itu di Liga Inggris musim ini itu baru 3 kali loh main 90 menit. Kabar gembiranya, dari 3 kali main 90 menit itu Reece James selalu double digit. Nih, versus Arsenal 18 poin, Norwich City 13 poin, dan terakhir versus Newcastle itu 13 poin. Dan sebelum James akhirnya kembali main kan, manajer FPL tuh dihebohkan dengan kehebatan Ben Chilwell ya guys. 3 partai terakhir Liga Inggris menciptakan gol, baru kemarin lawan Newcastle dia nggak menciptakan gol. Nah sekarang James itu bisa dibilang tuh bener-bener lebih menggigit guys, karena total James dan Chilwell itu menit bermainnya hanya beda 9 menit ya guys. Reece James udah main 369 menit di Liga Inggris musim ini dan Ben Chilwell 360 menit. Tetapi soal kontribusinya terhadap tim itu lumayan agak-agak berasa guys. Dari jumlah gol nih ya, James itu 4 gol, Chilwell 3. Terus dari jumlah assist, James 2, Chilwell 0. Dari bonus poin, James 7, Chilwell 5. Secara keseluruhan total poin, nah ini jadi semakin berasa kalau kita total nih guys. Reece James sudah 56 poin dan Ben Chilwell baru 43 poin. Jadi lawan Burnley gue optimistis James bisa kembali clean sheet minimal ya guys. Syukur-syukur bisa memberikan gol atau assist. Terbilang berani, tetapi ya kalau misalkan gak beda kan, sulit juga kita buat naik ya guys di peringkat dunianya. Terus rasanya ada yang kurang nih guys kalau kita nggak ngebahas soal Tottenham Hotspur yang merekrut Antonio Conte jadi pelatih ya guys. Nah ini bisa jadi kabar bahagia buat para manajer FPL guys. Kenapa? Karena setelah lawan Everton di akhir pekan nanti di game week 11, itu Spurs akan menghadapi 4 lawan yang semuanya nilainya 2 guys. Nah kabar gembiranya adalah Conte ini dalam 2 musim terakhir di Liga Italia bersama Inter Milan itu jago banget guys, ngandalin wingback dan juga dalam meningkatkan kualitas striker Inter Milan. Kita lihat musim lalu deh guys, ketika Inter Milan juara Liga Italia ya, itu Conte mengandalkan wingback adalah Achraf Hakimi dan Ivan Perisic. Hakimi menciptakan 7 gol dan 10 assist, Perisic menciptakan 4 gol dan 5 assist, dan gokilnya guys, itu sampai wingback cadangannya pun dibuat Conte bisa berkontribusi loh untuk Inter. Ada Darmian yang 1 gol dan 4 assist,
Ashley Young yang 1 gol dan 4 assist. Nah, ini artinya kabar gembira buat wingback Spurs. Dan siapa sih guys wingback Spurs yang bisa diandalin kalau bukan? Bener, Sergio Reguilon guys. Musim ini Reguilon udah menciptakan 2 assist, pada Liga Inggris musim lalu menciptakan 6 assist. Jadi kalau misalkan Reguilon nyetel, dan semestinya Conte bisa membuat nyetel sih, Reguilon bakal jadi aset yang sangat berharga nih buat Spurs. Selain itu, Conte dalam 2 musim terakhir di Inter Milan itu bisa meningkatkan ketajaman Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez. Di musim pertamanya guys, 2019-2020 melatih Inter, itu Lukaku menciptakan 23 gol dan 2 assist, Martinez 14 gol dan 5 assist. Lalu pada musim selanjutnya 2020-2021 itu Lukaku menciptakan 24 gol dan 10 assist. Artinya jumlah golnya naik 1, jumlah assistnya naik 8. Lalu Martinez menciptakan 17 gol dan 10 assist. Jumlah golnya naik 3, jumlah assistnya naik 5. Nah, ini juga bakal jadi kabar yang gembira buat pemain-pemain Spurs ya guys, khususnya di lini serang adalah Harry Kane dan Son Heung-min. Kane sejauh ini tampil melempem ya guys di Liga Inggris, baru 1 gol dan 1 assist. Son lumayan ya guys dengan 4 gol dan 2 assist. Jadi kita mesti nonton nih guys kalau menurut gue pertandingan Everton versus Spurs untuk tahu siapa sih pemain bintang yang akan mencuat di skuad asuhan Antonio Conte. Oke, penutupnya guys soal kapten nih. Kapten gue pilih Mohamed Salah guys. Kenapa? Karena dalam 4 pertemuan terakhir versus West Ham, Mohamed Salah ini nggak pernah blank guys. Terlibat dalam 6 gol Liverpool dengan rincian 5 gol dan 1 assist. Lalu dalam 4 pertemuan terakhir West Ham versus Liverpool, itu Liverpool selalu meraih kemenangan guys dengan agregat 10-4. Soalnya ya guys, kalau misalnya kita mau pilih kapten yang bukan Mohamed Salah itu yang mesti bener-bener terjamin guys, karena Mohamed Salah itu kan pemiliknya di manajer FPL tuh banyak banget, sehingga kalau misalkan salahnya melejit dan kapten pembeda kita hancur ya, habislah kita di peringkat dunia guys. Panah merah tuh bisa bener-bener jauh turunnya. Jadi buat game 11 ini gue safety taruh kapten di Mohamed Salah. Gimana lo guys? Apakah lo juga kaptenin Mohamed Salah atau lo punya kapten pembeda? Ataukah lo bahkan sudah membeli 1, 2, atau bahkan 3 pemain dari Spurs karena yakin banget sama Antonio Conte? Coba guys sampaikan di kolom komentar. Sekian dulu ya guys video dari Bang Yen Tambunan. Semoga bermanfaat, dan kalau lo menikmati video-video gue boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya guys buat tahu update terbaru dari video Bang Yen Tambunan. Akhir kata, thank you banget ya guys sudah nonton video gue sampai akhir. Salam panah hijau, sehat selalu, Tuhan memberkati.